Assalamualaikum, selamat pagi, apa kabar semua? Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin. Baik, di sini teman-teman semua bisa diperhatikan ya, ini wajah ibu. Nanti kalau kita sudah mulai tatap muka, tidak kaget lagi dan tidak lupa kalau ini adalah Bu Deni. Tolong diperhatikan baik-baik ya. Baik, langsung saja kita mulai dari bab pertama atau materi pertama kita mengenai bangsa dan negara. Baik, untuk materi mengenai hakikat bangsa dan negara ini, yang pertama adalah hakikat bangsa dan unsur terbentuknya negara. Yang kedua, hakikat negara dan bentuk-bentuk kenegaraan. Yang ketiga adalah negara kesatuan Republik Indonesia. Dan keempat, semangat kebangsaan, nasionalisme, dan patriotisme. Di sini ada tujuan pembelajaran, bisa kalian baca sendiri. Sebelum kita masuk ke pengertian bangsa, coba sebutkan nama suku-suku di Indonesia. Banyak sekali bukan? Ada suku Batak, suku Dayak, suku Asmat, suku Togutil, dan suku Baduy. Dan banyak suku yang lainnya. Suku bangsa tersebut memiliki peran penting dalam terbentuknya negara Indonesia. Didukung persamaan cita-cita dan tujuan di tengah perbedaan suku, terbentuklah negara Indonesia. Suku-suku itulah yang kemudian membentuk bangsa Indonesia. Lalu, apa hakikat bangsa dan negara itu, teman-teman? Baik, yang pertama kita akan membahas pengertian bangsa. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, bangsa merupakan kelompok masyarakat yang bersamaan asal keturunannya, adat, bahasa, dan sejarahnya, serta berpemerintahan sendiri. Sebenarnya telah banyak ahli yang mengemukakan pendapat mengenai pengertian bangsa. Nah, ini teman-teman, pengertian bangsa menurut para ahli. Yang pertama dari Jacobsen dan Lippmann. Bangsa adalah suatu kesatuan budaya dan kesatuan politik, yang artinya bangsa merupakan sekelompok manusia yang menganut kebudayaan yang sama. Yang kedua itu dari Ernest Renan, yaitu bahwa bangsa adalah jiwa atau suatu akal yang terjadi dalam dua hal, yaitu rakyat dan harus bersama-sama menjalankan suatu riwayat, dan rakyat yang kemudian harus mempunyai kemauan atau keinginan hidup untuk menjadi satu. Kemudian menurut F. Russell, bangsa terbentuk karena adanya hasrat bersatu. Hasrat itu timbul karena adanya rasa kesatuan antara manusia dan tempat tinggalnya, atau disebut dengan paham geopolitik. Selanjutnya menurut Otto Bauer, bangsa adalah kelompok manusia yang mempunyai kesamaan karakter. Karakter tumbuh karena adanya kesamaan nasib. Pertanyaannya, apa kesimpulan pengertian bangsa dari para ahli? Tolong dijawab ya nanti. Kemudian yang kedua, faktor-faktor pendorong terbentuknya bangsa. Yang pertama adalah keinginan untuk mencapai kesatuan nasional. Yang kedua, keinginan untuk mencapai kemerdekaan dan kebebasan normal sepenuhnya. Yang ketiga, keinginan akan kemandirian, keunggulan, individualitas, keaslian, dan kekhasan. Kemudian yang keempat, keinginan untuk unggul di antara bangsa-bangsa dalam mengejar kehormatan, pengaruh, dan prestis. Dapat ditarik kesimpulan, intinya manusia secara lahiriah maupun batiniah memiliki hasrat atau cita-cita untuk bersatu, merdeka atau lepas dari penjajahan, bebas atau hidup secara normal, memiliki karakteristik atau kekhasan, serta sebagai penduduk asli tentu manusia ingin membangun tempatnya atau wilayahnya untuk bersatu, menjadi bangsa yang unggul, memiliki kehormatan, berpengaruh kepada bangsa-bangsa lain, dan berkeinginan dianggap membanggakan. Contoh, setiap bangsa pasti berbeda budaya, adat dan tradisi, serta sistem politiknya. Misalnya budaya Jawa dengan budaya Batak. Tentu kalian bisa membedakannya. Yang paling terlihat adalah adat istiadatnya. Kemudian yang ketiga, unsur-unsur terbentuknya negara.
Bila tidak ada unsur ini, bagaimana suatu negara atau bangsa bisa terbentuk? Unsur yang pertama, harus adanya penduduk yang tetap atau yang disebut dengan rakyat dari wilayah tersebut. Kemudian yang kedua, yaitu wilayah tertentu. Jadi kalau suatu penduduk tidak ada wilayah, bagaimana mereka akan membentuk suatu negara? Jadi harus ada wilayah atau daerah. Yang ketiga adalah adanya pemerintahan. Di sini pemerintahan yang berdaulat, yaitu pemerintahan yang mengatur wilayah dan penduduknya serta rakyatnya. Kemudian yang selanjutnya ini adalah unsur tambahan atau disebut dengan deklaratif, seperti pengakuan, di mana fungsinya adalah untuk mengadakan hubungan dengan negara lain. Jadi, sudah paham ya? Unsur pokok terbentuknya negara yang pertama ada 3, yaitu penduduk atau rakyat. Kemudian adanya wilayah. Yang ketiga adalah pemerintahan. Dan unsur tambahannya disebut unsur deklaratif, yaitu fungsinya untuk mengadakan hubungan dengan negara lain. Jawablah pertanyaan berikut ini di buku tulis kalian. Jangan lupa dikumpulkan ya. Saya akhiri materi hari ini. Insya Allah kita bertemu di minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.